Aku tumbuh dari seorang ibu yang tak pernah mengeluh, bahkan ketika hidup mengajaknya berdamai dengan luka. Sejak ayah meninggal saat aku duduk di kelas 2 SMP, ibu menjadi satu-satunya pelindungku. Ia menjahit dari pagi hingga malam, terkadang mengambil upahan mencuci dari rumah ke rumah. Tangannya kasar oleh benang dan sabun, tapi tak pernah berhenti membelai rambutku dengan lembut. Yang membuat ibu istimewa bukan hanya ketabahannya, tapi juga caranya bermimpi dalam diam. Di sela-sela kerja, di waktu maghrib yang teduh, ibu selalu duduk menghadap kiblat dengan mata yang sayu, berdoa sambil menatap langit. Aku sering melihatnya menangis diam-diam. Hanya satu impiannya, bisa melihat Ka'bah sebelum matanya menutup selamanya. Aku nggak pengen banyak, nak. Cukup satu kali mencium Hajar Aswad, satu kali salat di Raudah, dan satu kali sujud tepat di depan Ka'bah. Lalu ibu rela pulang. Aku tumbuh dengan janji yang kutanam di hati, suatu hari, aku akan mengantarmu ke sana, Bu. Lulus kuliah dengan susah payah, aku mulai bekerja sebagai staf administrasi di kantor logistik. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk bertahan dan mulai menabung. Aku mengencangkan ikat pinggang, makan hemat, tak pernah belanja hal yang tak perlu. Di sisi kamar, ada sebuah celengan kaleng bertuliskan, untuk umrah ibu. Setiap kali aku menyelipkan uang di sana, wajah ibu langsung terlintas di kepalaku. Matanya, senyumnya, suaranya yang bergetar setiap kali menyebut nama Ka'bah. Kadang aku menangis sendiri. Ini bukan sekadar perjalanan ibadah. Ini perjalanan menyambung mimpi seseorang yang sepanjang hidupnya hanya tahu kata ikhlas. Tahun keempat bekerja, tabungan cukup. Aku segera mengurus paspor, visa, dan mendaftarkan kami berdua ke biro umrah yang terpercaya. Hari itu aku pulang membawa berkas lengkap dan tiket pesawat di tangan. Ketika aku menyerahkannya ke ibu, ia terdiam cukup lama. Lalu menangis, memelukku seolah tak ingin melepaskan. Anakku, terima kasih. Ibu nggak ngangka, impian ini beneran bisa terjadi. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling bahagia dalam hidupnya. Ibu belajar manasik dengan semangat, meskipun nafasnya mulai sering tersengal. Ia memilih mukena baru berwarna putih bersih, menyetrika pakaian ihramku dengan penuh cinta, dan setiap hari mencoret kalender di dinding kamar. Namun, hidup seringkali menguji di titik paling rapuh. Ibu mulai sakit. Awalnya hanya batuk, tapi batuk itu tak kunjung reda, berubah menjadi demam tinggi dan sesak napas. Aku membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menatapku dengan ekspresi berat. Paru-parunya terinfeksi parah. Ada peradangan. Usianya sudah lanjut, dan imun tubuhnya sangat lemah. Kami akan coba rawat, tapi harus siap dengan kemungkinan apapun. Aku pulang membawa obat, membawa harap yang rapuh. Tapi setiap hari ibu semakin lemah. Nafasnya berat, tubuhnya semakin ringkih. Dan koper yang sudah disiapkannya, hanya terdiam di sudut kamar, tertutup debu. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan air hangat untuk kompresnya, ibu menggenggam tanganku. Matanya sendu. Nak, ibu tahu, mungkin tubuh ini nggak akan sampai ke sana. Tapi, tolong ya, tetap berangkat. Titipkan doa ibu di depan Ka'bah. Katakan ibu rindu. Katakan, ibu pernah bercita-cita, tapi belum sempat sampai. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Mencium keningnya lama sekali. Dalam hati, aku masih berharap Tuhan memberikan keajaiban. Namun, pagi itu, ibu pergi. Hening, tenang, dengan senyum kecil di sudut bibirnya, seolah ia sedang bertemu dengan seseorang yang telah lama ia rindukan. Aku memeluk tubuhnya yang dingin, menggenggam tangannya yang tak lagi membalas genggamanku. Hari keberangkatan, aku tetap pergi ke bandara. Membawa koper ibu, paspor, visa, dan mukena putih yang sudah beliau siapkan. Bukan karena aku ingin menunaikan umrah sendirian, tapi karena aku ingin mengantarkan mimpi ibu sampai ke langit. Di Madinah, aku menangis di Raudah, menyebut namanya dalam setiap sujud. Di Mekah, aku tawaf dengan membawa foto ibu yang kuselipkan di dalam saku. Saat mencium Hajar Aswad, aku tak berhenti berbisik, ini untukmu, Bu. Di depan Ka'bah, aku duduk lama. Langit malam hitam pekat, tapi entah kenapa terasa hangat. Seakan ada pelukan yang tak terlihat menyelimutiku. Aku tahu, dari tempat yang lebih tinggi dari manapun, ibu sedang memandangku. Doanya mungkin tertahan di langit, tapi cintanya kini melayang di antara bintang dan harumnya tanah suci.
Dan aku pun pulang, membawa satu mimpi yang belum selesai, tapi telah sempurna.